Abdullah bin Syahab, seorang aulia yang ada di negeri Tarim, beliau mengatakan tidaklah dinamakan sholat dengan nama sholat. Tidaklah sholat itu dikatakan sebagai sholat kecuali sholat itu adalah sebagai hubungan antara hamba dan Tuhan. Fa idza qata'a as-sholata in qata'atil kasilah. Dan jikalau sholat seorang hamba itu dia putus, maka sama saja dia memutus hubungan kepada Tuhannya. Nah, dikatakan bahwasanya tidaklah sholat itu dikasih nama dengan nama sholat. Kalimat sholat itu tidaklah dikasih nama dengan kalimat sholat, melainkan itu adalah silah. Nah, silah itu hubungan antara hamba dan Tuhannya. Jikalau seseorang itu dia memutus sholatnya, maka sama saja dia memutus hubungan antara dia dan antara Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah min dzalik. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Qala jama'atun minal mufassirin al-muradu bi dzikrillah huna as-shalawatul khamsu. Faman istaghala 'anis shalah fi waqtiha bimalihi ka bai'ihi wa sa'atihi aw waladihi kana minal khasirin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan dengan harta-harta kalian, dan janganlah pula kalian itu terlalaikan dengan anak-anak kalian, terlalaikan daripada zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang terlalaikan dengan harta dan juga anaknya, terlalaikan daripada zikir kepada Allah, faulaika humul khasirun. Maka mereka itu, kata Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang rugi. Sekelompok daripada ahli tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud daripada lalai dari zikir kepada Allah, zikir kepada Allah di ayat tersebut maksudnya adalah sholat 5 waktu. Zikir kepada Allah, janganlah harta itu melupakan kalian daripada zikir kepada Allah. Janganlah anak itu melupakan kalian daripada zikir kepada Allah. Sekelompok mufassir mengatakan zikir di sini maksudnya adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai kita itu terlupakan dengan harta daripada sholat. Jangan sampai kita itu terlupakan dengan anak daripada sholat. Sibuk ngurus anak, akhirnya sholatnya tidak dia urus. Nah, itu jangan, kata Allah Ta'ala. Atau misalnya sibuk dia mencari harta, akhirnya sholatnya tidak terurus. Itu dikatakan sama Allah Ta'ala, orang seperti itu termasuk orang-orang yang rugi. Maka barang siapa yang sholat itu dia tinggalkan karena sebab dia sibuk dengan harta, seperti jual beli, atau dia sibuk daripada memproduksi barang dagangannya, atau dia sibuk dengan anaknya, karena minal khosirin, maka orang seperti ini adalah orang-orang yang rugi kelak di akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi ya. Kalau dikatakan rugi itu berarti apa? Pailit. Kalau dikatakan pailit itu berarti tidak untung. Orang kalau misalnya bekerja dikatakan rugi, berarti barang dagangannya, modalnya itu tidak ada untungnya berarti. Berarti kalau dikatakan rugi di akhirat itu maksudnya amal ibadah sia-sia. Amal ibadah itu sia-sia, tidak ada keuntungan sama sekali, rugi dia. Termasuk golongan orang-orang yang rugi. Puasanya tidak diterima sama Allah Ta'ala, ibadahnya tidak diterima sama Allah Ta'ala, tergolong orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah min dzalik. Kemudian dikatakan ada di sini. Ya, dikatakan ada di sini, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, mimma yurithu su'al khatimah tarkus shalah. Termasuk perkara yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan su'ul khatimah, yaitu adalah sholat, yaitu adalah meninggalkan sholat. Termasuk perkara yang menyebabkan seseorang su'ul khatimah itu, yaitu adalah meninggalkan sholat. Orang kalau meninggalkan sholat ini bisa mengakibatkan akhir hayatnya dalam keadaan jelek. Akhir hayatnya mungkin dalam keadaan dia berzina. Akhir hayatnya mungkin dia dalam keadaan murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah min dzalik. Dikisahkan anba'di salaf, dikisahkan sebagian para salaf mereka mengasih kisah kepada kita. Annahu dafana ukhtan lahu matat. Suatu saat ada satu orang soleh yang dia mengkuburkan saudarinya yang meninggal dunia.
Dia punya saudari meninggal dunia, kemudian dia ikut untuk menguburkan. Maka dikatakan tatkala proses penguburan, fasaqata minhu kisun fihi mal fi qabriha. Ketika proses penguburan, ternyata orang soleh yang ikut masuk ke dalam liang lahat itu, dia tidak sengaja menjatuhkan suatu kantong gitu, plastik kalau sekarang, yang mana di dalamnya itu ada harta. Tidak sengaja jatuh, ada di dalam kubur. Maka ditutup itu kubur. Tidak tahu kalau jatuh. Walam yash'ur bih hatta sarafa an qabriha. Dia tidak merasa kalau jatuh dia punya harta itu, sampai akhirnya setelah diurung, orang-orang sudah pergi, baru dia merasa, loh kantongku mana tadi ini? Yang ada uang tadi ini mana ini? Waduh, jangan-jangan jatuh ada di dalam liang lahat. Maka dikatakan setelah orang-orang pergi itu, dia ngambil cangkul lagi. Dia ambil cangkul lagi, dibongkar itu kubur. Syariat memperbolehkan ya, kalau sudah dikubur ternyata di dalam ada harta, pemiliknya mau ngambil itu harta, diperbolehkan untuk dibongkar kembali. Dia ambil itu pacul gitu, dia gali itu kubur. Tatkala digali itu kubur, ya, fawajadal qabra yasta'ir 'alaiha naran. Ketika digali itu kubur, ternyata dia dapatkan itu kuburan penuh dengan api, menyala penuh dengan api. Faraddat turab ilaiha wa raja'a ila ummihi baqiyan hazinan. Maka ketika dia melihat ada api di dalam kuburnya, di dalam kubur saudarinya, lekas dia tutup lagi. Khawatir itu terbakar dia. Lekas dia tutup kembali, sudah tidak tertarik lagi untuk ngambil hartanya. Setelah ditutup dengan tanah, langsung dia lari kepada ibunya dalam keadaan menangis dan dalam keadaan sedih dia. Maka ketika itu dia berkata, "Ya ummah, akhbirni an ukhti." Wahai ibuku, kabarkan kepada aku saudari aku ini kenapa? Sebab keadaan saudari aku itu kenapa? Kabarkan kepada aku bagaimana tingkah laku sehari-hari aku punya saudari, wahai ibu. Wa ma kana ta'mal. Apa yang pernah dia perbuat? Maka ketika itu ibunya tanya, "Wa ma su'alukan ya? Kenapa kok kamu tanya keadaan saudari kamu yang baru saja meninggal dunia? Kenapa kok kamu tanya?" Maka ketika itu ini orang menceritakan ya kejadian yang baru saja dia lihat. Dia menggali kuburannya saudarinya yang baru saja ditutup itu, dilihat ternyata sudah penuh dengan api. Maka ketika itu fabakan, itu ibu menangis. Ketika itu ibu dia menangis karena dia tahu kalau anak putrinya itu diadab sama Allah Ta'ala. Maka ketika itu ibu tadi berkata, "Ya waladi," sambil menangis ini, "kanat ukhtuka tatahawanu bis-shalah wa tu'akhiruha an waqtiha." Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya kamu punya saudari itu adalah orang yang nyepelekan sholat. Dia sering sekali sholatnya itu sudah keluar waktunya. Dia sering sekali mengakhirkan sholat sampai akhirnya waktu sholat selesai baru dia mengerjakan sholat. Ketika itu ibu tadi berkata kembali, "Fahadha halu may yu'akhiru sholah an waqtiha, fa kaifa halu man la yusolli." Ibu tadi berkata, "Wahai anakku, coba lihat, itu kamu punya saudari itu bukannya tidak mengerjakan sholat. Dia ngerjakan sholat cuma diundur-undur sampai kadangkala waktu sholatnya sudah selesai baru dia ngerjakan sholat. Bukannya dia meninggalkan sholat. Orang yang seperti itu aja dikasih adab sama Allah Ta'ala, maka bagaimana bagi nasibnya orang yang sama sekali dia meninggalkan sholat. Waliyadzubillah min dzalik. Ini hati-hati nih. Mundur-mundur sholat sampai akhirnya keluar waktu sholat, selesai keluar dia ngerjakan sholat, jatuhnya gogok ini. Ya, jatuhnya dia gogok. Ini bukan sembarangan keadaan seperti ini. Ini orang perempuan ini, seorang saudari tadi ini diadab sama Allah Ta'ala bukan karena meninggalkan sholat, tapi mengakhirkan sholat sampai keluar waktu sholat. Keluar waktu sholat baru dia mengerjakan sholat. Ini sama seperti kalau suka bangun subuhnya telat. Ya, sama seperti orang yang bangun subuhnya telat, ya sama. Bukannya tidak sholat, ngerjakan sholat cuma sudah terbit fajar. Terbit matahari sudah nih. Iya. Ini keadaan seperti yang dialami zaman sekarang kebanyakan orang, yaitu subuhnya telat. Hati-hati. Ya, subuhnya telat. Waliyadzubillah min dzalik. Ini adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Dikatakan juga di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anna man hafadha 'ala shalah akramahu Allahu bi khamsi khisal. Yurfa'u anhu dhikul 'aish wa adzabul qabri wa yu'tihi Allahu ta'ala kitabahu bi yaminih
wa yamurru 'ala sirat kal barqi wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Nabi pernah mengatakan bahwasanya seseorang itu kalau menjaga sholat 5 waktu saja dia jaga, tidak lebih dari 5 waktu. Orang itu kalau menjaga sholat 5 waktu, kata Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan memberi 5 kemuliaan. Seseorang itu kalau menjaga sholat 5 waktu, maka Allah Ta'ala akan memberi 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dzikul aish. Allah Ta'ala akan mengangkat kesempitan hidupnya. Yang pertama ini, Allah ngasih 5 kemuliaan bagi orang yang menjaga 5 waktu ini. Yang pertama, Allah akan mengangkat kesempitan hidupnya. Dalam arti dia tidak akan mengalami kesempitan hidup. Andai kata dia rezekinya pas-pasan, tapi dia tidak merasakan susah. Yang pas-pasan itu rezeki cukup untuk kebutuhannya dia. Itu susahnya hidup dicabut sama Allah Ta'ala, asal menjaga 5 waktu. Ini sudah miskin, tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Ya Allah, sudah di dunia sengsara, di akhirat apa ini? Sengsara sudah ini. Diangkat yang namanya kesempitan hidup kalau dia menjaga 5 waktu. Wa adzabul qabri. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala akan mengangkat azab kubur. Maksudnya orang menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan terbebas daripada azab kubur. Ya, terbebas daripada azab kubur. Wa yu'tihillahu ta'ala kitabahu biyaminih. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala kelak akan memberikan catatan amalnya biyaminih, melalui tangan kanannya. Ini suatu kiasan. Kalau kelak seseorang itu dikasih catatan amalnya sama Allah Ta'ala melalui tangan kanannya, berarti ini min ahli rahmah, ini termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah kasihkan catatan amalnya itu melalui tangan kirinya, dikasihkan ke tangan kirinya, maka ini pertanda akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Ada lagi orang yang lebih parah lagi daripada dikasih lewat tangan kiri, yaitu dikasih lewat belakang punggungnya. Ketika itu orang dalam keadaan dipasung sebabnya, maka Allah Ta'ala kasihkan melalui belakang punggungnya itu. Ini lebih parah lagi. Nah, ini orang yang menjaga 5 waktu, Allah kasih catatan amalnya itu melalui tangan kanannya, dikasih rahmat sama Allah Ta'ala. Orang yang beruntung ini dia ada di akhirat ini. Itu yang keempat. Wa yamurru 'ala sirat kal barqi. Kemudian itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat, kemuliaan yang keempat yaitu orang tersebut akan melewati jembatan, kal barqi, seperti layaknya kilat. Jembatan sirat yang setiap orang itu bakal melewati. Tidak ada satupun orang yang tidak melewati sirat ini. Semua orang melewati, hatta Rasulullah. Semua orang bakal melewati jembatan sirat ini. Secara akal tidak masuk di akal kita bisa selamat lewat di atasnya. Dan secara akal tidak mungkin, tidak masuk di akal bisa lewat ada di atasnya, kecuali orang-orang dikasih rahmat sama Allah Ta'ala. Itu jembatan sirat itu jauhnya seperti 500 tahun perjalanan. Iya, jauhnya seperti 500 tahun perjalanan. Dan itu jangan dibayangkan seperti jembatan Suramadu. Iya, kita bisa leleh sebentar di pinggir misalnya. Itu jembatan sirat yang jauhnya 500 tahun perjalanan itu lebih tipis daripada sehelai rambut yang dibelah menjadi 7. Tidak kelihatan. Karena tipisnya sampai tidak tidak kelihatan. Ini satu rambut aja kita mungkin tidak kelihatan, mungkin ini dibelah menjadi 7. Dan itu lebih tajam daripada sebilah pisau yang tajam. Secara akal tidak masuk di akal bisa lewat itu, kecuali orang-orang yang dikasih rahmat sama Allah Ta'ala. Nabi pernah mengasih gambaran ketika keadaan lewat sirat ini, ya, itu ada di antara mereka orang-orang yang ahli maksiat. Orang-orang ahli maksiat daripada golongan orang-orang muslim, itu ada yang melewati itu jembatan, 1 langkah, 2 langkah jatuh dia. Tergelincir dia punya kaki, jatuh ke jurang neraka jahanam. Ini bawahnya neraka jahanam, bukan laut, bawahnya neraka jahanam ini. Kalau tergelincir, waliyadzubillah min dzalik, jatuh masuk neraka jahanam. Ada lagi orang yang amalnya pas-pasan, dia bisa melewati jembatan itu, tapi dia jalannya merangkak. Baru separuh jembatan dia lewati dalam keadaan merangkak. Ini berapa ribu tahun mungkin ini di alam itu. Baru sampai pertengahan ternyata dia tergelincir, dia pegangan dengan tangannya. Dia berusaha melanjutkan perjalanannya sampai ujung dengan menggunakan tangannya. Ini apa? Tidak azab dari Allah Ta'ala ini. Walaupun sampai, tapi ini azab dari Allah Ta'ala. Susah payah dia alami.
Ada lagi kata Rasulullah yang amalnya cukup tinggi, dia bisa melewati itu jembatan cepatnya seperti orang naik kuda. Ya mungkin juga tahunan juga sampainya ini. 500 tahun perjalanan ini kok. Naik kuda dia, cepatnya. Ada lagi yang seperti halilintar ini. Siapa itu? Orang-orang yang menjaga sholat. Tidak ada orang yang tidak lewati jembatan. Kita bakal lewat ini jembatan, bahwa kita tidak tahu nasibnya kita keadaan nanti bagaimana ketika lewat ini. Kalau kita termasuk golongan yang beruntung ini, ya cepatnya seperti halilintar. Iya. Waliyadzubillah min dzalik, termasuk orang-orang yang tergelincir kakinya masuk ke dalam neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Orang yang menjaga 5 waktu, kemuliaan yang keempat, dia bakal melewati itu jembatan cepatnya seperti halilintar. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dan yang kelima, orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hisab ini jangan dikira suatu hal yang sebentar. Yang namanya hisab ini jangan dikira suatu hal yang remeh. Satu orang dihisab sampai 2000 tahun. Ada lagi yang dihisab sama Allah Ta'ala lamanya itu sampai 10.000 tahun. Kenapa sebabnya? Itu setiap detik selama dia hidup itu satu persatu dikoreksi sama Allah Ta'ala. Satu persatu dikoreksi sama Allah Ta'ala. Yang punya harta setiap 1 rupiahnya dikoreksi sama Allah Ta'ala. Detiknya, hartanya per rupiah dan lain sebagainya, itu satu persatu dikoreksi sama Allah Ta'ala. Dihisab. Hisab ini juga adab dari Allah Ta'ala. Orang ketika dihisab itu ketika di padang mahsyar ya. Ketika di padang mahsyar itu matahari cuma jarak berapa ini? 1 jengkal. Kalau secara normal akal matahari jarak 1 jengkal ya kebakar kita. Kadang-kala kalau musim panas saja kita tidak kuat kalau keluar rumah kita ini. Padahal matahari mungkin miliaran kilometer jaraknya dari kita. Tapi bayangkan kalau matahari 1 jengkal di atas kita ini. Secara normal akal dia kebakar. Lagi kasih gambaran ketika itu orang-orang dalam keadaan telanjang. Orang-orang tidak menggunakan selai pakaian. Panasnya seperti apa? Tidak menggunakan suatu sandal atau sepatu. Kata Nabi. Nabi katakan ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Keringat panas luar biasa, ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ini adab. Ketika di padang mahsyar ini sudah adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dikasih rahmat sama Allah Ta'ala. Keadaan seperti itu kita dihisab sama Allah Ta'ala ribuan tahun. Dihisab sama Allah Ta'ala ribuan tahun. Wah, ini antri satu persatu. Kita berada di posisi mana? Kalau kita terdepan ya 2000 tahun ini dihisab sama Allah Ta'ala. Kalau kita ada di posisi nomor 3, ya kita nunggu 3 orang di hadapan kita yang dihisab ribuan tahun satu orangnya ini. Nah, kita di posisi keberapa ini? Mungkin ada di posisi 1 juta. Iya, antri yang ke 1 juta atau mungkin lebih. Manusia jumlahnya banyak ini. Bisa kita bayangkan ini berapa miliar tahun ini keadaan hisab ini. Tapi bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia langsung masuk ke dalam surga tanpa antri hisab, tanpa dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu gambaran bagi kita bagaimana itu kemuliaan orang yang menjaga sholat. Nabi katakan 5 kemuliaan yang Allah siapkan bagi orang yang menjaga sholat. Yang pertama, Allah akan mengangkat kesulitan hidupnya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan mengangkat azab kubur dari dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan memberi catatan amalnya melalui tangan kanannya. Yang keempat, dia akan melewati jembatan Sirat layaknya seperti halilintar. Yang kelima, dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan bagi orang yang menjaga sholat. Kemudian yang terakhir ada di sini dikatakan, idza tarakatiz zaujatu sholata infasakha nikahuha inda Ahmad fasara wal'uha ba'da dzalik zina. Dikatakan ini menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, seorang istri itu kalau dia meninggalkan sholat 1 kali, ini bukan madhab Imam Syafi'i ya, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan seorang istri itu kalau dia meninggalkan sholat 1 kali, maka pernikahannya batal ketika itu. Setelah dia meninggalkan sholat 1 kali, maka pernikahan infasah, secara otomatis batal dia punya pernikahan. Fasara wat'uha ba'da dzalik zina. Kalau misalnya setelah istri meninggalkan sholat 1 kali, itu suami mendatangi istrinya, maka mendatanginya itu menjadi zina. Maka mendatanginya itu menjadi
zina. Ini indah Ahmad bin Hanbal. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kalau ikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, punya istri satu kali meninggalkan sholat, langsung jatuh talak. Iya, langsung jatuh talak. Kenapa sebabnya? Iya, kenapa sebabnya? Kemarin Sayyidina Umar sempat nyatakan apa? Orang kalau meninggalkan sholat maka bagian Islam pada dirinya langsung hilang. Dia tidak ada bagian sedikit pun Islam pada dirinya. Maksudnya orang meninggalkan sholat maka tidak tergolong orang Islam. Di dalam pernikahan itu syaratnya harus sama-sama Islam ya, suami istri. Maka kalau salah seorang daripada suami istri ini ada yang murtad, maka ketika itu langsung infasah. Ketika itu langsung terputus pernikahannya. Ada suami istri sama-sama Islam, pertengahan dia berumah tangga, istrinya murtad, waliyadzubillah min dzalik. Maka ketika murtad ini istri, langsung ketika itu infasah, pernikahan batal. Ini syariat seperti itu, langsung pernikahan batal. Sebagaimana orang meninggalkan sholat itu, ya tidak tergolong golongan umat Islam, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, seorang istri kalau meninggalkan satu kali sholat, satu kali saja, maka pernikahannya langsung batal. Dan kalau si suami dia mendatangi istrinya, maka jatuhnya berzina, dosa besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min. Ini tidak main-main, sholat jangan dibuat main-main ini. Bayangkan pernikahan batal karena sebab istri meninggalkan sholat. Bukan istri saja, suami juga sama ini. Kalau suami meninggalkan sholat, indah Ahmad batal pernikahan ini. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal pernikahan batal. Waliyadzubillah min dzalik. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahukah kita ikhwan yang dimuliakan Allah, Nabi juga pernah mengatakan di dalam salah satu sabdanya, kalau ada satu orang meninggalkan sholat satu kali seumur hidupnya. Ada satu orang dia meninggalkan sholat satu kali seumur hidupnya, cuma sekali saja, lainnya dia kerjakan, satu kali dia meninggalkan. Maka satu sholat fardu yang dia tinggalkan itu akan menjadikan namanya dia dan nama orang tuanya Fulan bin Fulan, namanya dia tersebut dan nama orang tuanya juga tersebut, menjadikan tertulis ada di pintu api neraka. Satu kali sholat dia tinggalkan, maka namanya dia Fulan bin Fulan, nama ayahnya juga katut tertulis itu di pintu neraka, ditulis la budda lahu min dukhlinar. Ini Fulan bin Fulan harus untuk masuk ke dalam neraka, tertulis ada di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sholat ditinggalkan, bukan dua, bukan sering, cuma satu sholat menjadikan seperti itu. Ini sangat luar biasa, ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang sangat penting sekali untuk kita bahas, kalau ada orang yang suka ninggalkan sholat kemudian tobat. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Nabi mengatakan sebaik-baik orang yang tidak punya dosa, bukan. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baik orang itu yang banyak dosanya kemudian dia tobat. Kata Rasulullah ini. Setiap orang itu pasti dia banyak maksiat, mungkin meninggalkan sholat itu hal yang lumrah manusia itu. Tapi perhatikan, kalau dia tobat, maka sholat yang dia tinggalkan semenjak dia sudah balik itu hukumnya wajib diqadha. Itu hukumnya wajib diqadha. Perhatikan, misal ada satu orang dia balik usia 13 tahun. Iya, 13 tahun dia sudah balik. Kemudian dia tidak pernah ngerjakan sholat atau bolong suka bolong ngerjakan sholat dia. Usia 25 tahun baru sadar. Usia 25 tahun dia baru sadar, ya Allah, aku ini tidak pernah ngerjakan sholat, subuhku suka bolong-bolong. Dia baru sadar. Berarti masa ninggalkan sholat berapa tahun ini? Semenjak balik ini. Tadi balik usia 13 tahun, kemudian sadar tobat usia 25 tahun. Berarti 12 tahun dia meninggalkan sholat. Maka selama 12 tahun ini ikhwan yang dimuliakan Allah, hukumnya wajib diqadha. Sholat subuh 12 tahun wajib diqadha. Zuhur 12 tahun qadha. Asar, maghrib, isya 12 tahun juga wajib untuk diqadha. Kalau puasanya juga ditinggalkan wajib untuk diqadha selama 12 tahun ini. Cuma perhatikan, kalau kita pikir berat tak ini? Berat. Aduh, walaupun anda tidak suhul ini bisa ini. Nah, ya. Walaupun ini tidak suhul ini, wah tidak ada gini lah. Allah memperberat berarti namanya ini. Bukan seperti itu. Hukumnya tetap wajib, akan tetapi kita ini kan makhluk yang lemah. Kita butuh kerja, kita butuh istirahat, kita butuh refreshing dan lain sebagainya.
12 tahun itu tetap ada di pundak kita, wajib untuk kita qadha. Setidaknya setiap ba'da sholat kita kerjakan qadha 2 kali. Iya, setiap ba'da sholat kita kerjakan qadha 2 kali. Ba'da sholat subuh ngerjakan qadha subuh 2 kali. Ba'da sholat zuhur ngerjakan qadha zuhur 2 kali. Asar juga sama, maghrib juga sama, isya juga sama. Di waktu yang haram boleh qadha ini. Karena waktu yang haram sholat itu haram sholat mutlak. Iya, bukan sholat wajib. Ini sholat wajib qadha ini. Wajib untuk kita kerjakan. Kalau kita tidak mampu untuk menggodok segera, kita cicil sedikit demi sedikit. Iya, kita cicil. Nanti kita hitung nanti. Kalau misalnya 2 kali sholat tak godok 2 kali, tinggal dihitung. Kira-kira butuh berapa tahun untuk selesainya ini. Nah kalau dibuat kayak gini kira-kira repot deh ini. Repot deh. Tak apa. Nah dibuat seperti ini kira-kira repot deh. Aduh kalau 2 repot, 1 saja lah. Nggak usah 2, 1 saja. Berarti 12 tahun kerjain seperti itu. Kan nggak berat ini. Rawatib tinggalkan. Rawatib, ba'diyah, qobliyah ditinggalkan. Kenapa? Sebabnya itu hukumnya sunnah dan sholat qadha ini hukumnya wajib. Sama seperti misalnya kita minjem uang sama orang 4 juta. Iya, kita minjem uang sama orang 4 juta. Kewajiban kita adalah mengembalikan. Kita sudah punya uang 4 juta. Ada fakir miskin datang minta-minta misalnya. Pak, minta Pak, dikasih terus. Nggak usah ngasih, ada apa ngasih? Ini uang wajibnya untuk bayar utang ini. Nggak usah sedekah, ini kan untuk apa ini? Utang itu wajib sedekah hukumnya sunnah. Jangan dahulukan sedekah, bayar utang. Nikmati dalam keadaan utang gimana ini? Dituntut sama yang utangi kan gitu. Begitu juga masalah qadha ini. Sunnah-sunnah tinggalkan. Sholat duha dan lain sebagainya lebih baik tinggalkan. Kerjakan qadha itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih afdal. Duhanya tinggalkan, ininya tinggalkan. Kalau sudah datang waktunya duha, qadha sholat yang ditinggalkan. Bukan maksudnya tinggalkan duha dan kerjakan sholat, bukan. Tapi qadha sholat yang sudah dia tinggalkan. Sambil dihitung kira-kira butuh waktu berapa lama. Kira-kira kalau dibuat seperti ini kira-kira repot tak ini? Tidak repot. Ini cara yang diberikan sama Al-Habib Abdullah bin Haddad. Yang Haddad ngasih anjuran kepada kita gitu. Kalau kita banyak tinggalkan sholat dulu, cara menggodoknya supaya tidak repot, kita cicil. Loh bagaimana kalau misalnya belum selesai nyicil meninggal dunia? Nah, iya, belum selesai nyicil ternyata ajal datang. Kalau misalnya belum selesai nyicil, ajal datang, sudah terhitung dia diampuni sama Allah Ta'ala karena dia sudah niat untuk nyicil. Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Saya sudah niat untuk nyicil dan saya sudah ada usaha mulai nyicil saya. Belum selesai, cicilannya selesai, ternyata ajal datang. Datangnya ajal menjadikan dia selesai, dia punya cicilan dari Allah Ta'ala karena niatnya dia sudah berusaha untuk menyicil. Kiranya jelas sampai sini. Jadi kewajiban qadha kalau kita pernah meninggalkan sholat hukumnya apa? Wajib. Tidak ada istilah tidak wajib. Tidak ada istilah tidak wajib. Hukumnya wajib. Sholat-sholat yang dulu kita tinggalkan itu hukumnya adalah wajib. Yang tahu diri kita masing-masing. Kita tidak perlu bongkar berapa kali kita meninggalkan sholat misalnya. Yang tahu diri kita masing-masing. Mari kita berbenah diri. Kita cicil, kita susul, kita kerjakan apa yang telah kita tinggalkan. Dengan itu semua insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang menjaga sholat dan mendapatkan 5 kemuliaan yang telah dikatakan sama Nabi tadi. Allah Ta'ala angkat kita punya kesempitan hidup. Allah Ta'ala bebaskan kita semua daripada azab kubur. Allah Ta'ala berikan kepada kita catatan amal kita melalui tangan kanan kita. Dan Allah Ta'ala jadikan kita semua dapat melewati jembatan Sirat dalam keadaan selamat, masuk ke dalam surga bighairi hisab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.